Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mangunsari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Mangunsari. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di acara desiminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Mangunsari serta Bapak Ibu Guru calon guru penggerak dari SDN Mangunsari. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan diseminasi disiplin positif calon guru penggerak. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas semangatnya yang luar biasa kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Tidak
tidak hanya untuk guru calon penggerak saja, tetapi Bapak Guru SDN Mangunsari semuanya, atas semangatnya dan atas kekompakannya. Jujur saya senang sekali, meskipun siang masih tetap semangat nih Bapak Ibu. Dan semoga dengan adanya kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru calon penggerak bisa menularkan ilmu yang diperoleh dari kegiatannya kepada guru-guru yang lain, dan bisa membawa kemajuan untuk SD kita tercinta ini. Dan nanti dimohon partisipasi akhirnya, kita di sini bisa bertukar pendapat, bisa sharing untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu guru calon penggerak kita, bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Dan semoga kedepannya ilmunya bermanfaat untuk kemajuan putra-putri kita semuanya. Dan karena waktunya sudah siang, agar kita bisa menghemat waktu dan bisa diskusinya nanti berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu, dengan mengucap bismillah, diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung dengan resmi saya buka. Dan selamat kami ucapkan untuk berdisiplinasi Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Ilahatiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma hamil 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang sudah berkenan untuk membuka acara pada siang hari ini, dan juga kepada ibu moderator yang sudah mengantarkan acara pada siang hari ini. Baik, langsung saja saya Muhammad Yedi Subianto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung kelas 237A, hari ini akan menyampaikan ataupun berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru SDN Mangunsari dari modul 1 yang sudah saya pelajari, sehingga menghasilkan kesimpulan yang hari ini akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, baik, ini beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukum dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
Apa tujuan dari diadakannya diseminasi disiplin positif di masing-masing sekolah calon guru penggerak? Yaitu menumbuhkan budaya positif sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi keseluruhan materi yang ada di awal tadi, goalnya adalah seperti yang ada di depan ini. Baik, sebelum kita mulai ke materi, yaitu kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Yaitu yang pertama, di sini peserta aktif dalam kegiatan, nanti dengan bisa saling bertanya jawab. Terus kemudian terbuka dengan pendapat, jadi kita bisa sharing nanti. Terus kemudian menghargai pendapat dan peserta lain, jadi ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, nanti silakan didengarkan terlebih dahulu, jangan langsung dipotong. Terus kemudian mohon untuk HP-nya di silent terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Sepakat ya Bapak Ibu? Iya. Saya lanjutkan. Dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Pertanyaannya sekarang, mari kita angan-angan kembali. Apakah sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita? Selanjutnya saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk sedikit berpikir apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri. Baik. Ketika kita mendengar kata disiplin, di situ pasti ada keteraturan, di situ ada tata tertib, di situ ada norma, di situ ada bahkan dalam tanda kutip kalau kita belum tahu ataupun yang selama ini sering kita temui adalah disiplin itu pasti dijaga dengan adanya sebuah hukuman. Tapi apakah itu makna disiplin? Jadi makna disiplin yang seharusnya adalah atau semestinya itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin tersebut dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan dan sebagainya. Suatu hal yang mengikat. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal antara disiplin dan hukuman itu sangat-sangat berbeda. Tapi yang terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya itu adalah selalu menghubungkan ketika disiplin itu dilanggar pasti ada hukuman. Kiai Sajiwantoro dalam kutipannya mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Siapapun yang mendisiplinkan kita, atau terlebih dahulu kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri, ataupun kita disiplinkan oleh sebuah peraturan atau orang lain, itu harus dalam lingkup yang merdeka. Itu yang dikatakan oleh Kiai Sajiwantoro. Dalam penerapan disiplin itu kita juga harus menerapkan nilai-nilai kebijakan universal. Ada banyak nilai-nilai kebijakan universal, tapi dalam konteks hari ini karena kita berada di sekolah dan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka nilai kebijakan yang akan kita ambil yaitu nilai kebijakan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah nilai-nilai yang harus muncul dari peserta didik kita setelah mendapatkan pembelajaran. Kemudian mari kita pikirkan bagaimana nilai-nilai presiden yang telah kita pilih tersebut untuk dapat disampaikan dengan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau di awal tadi kita menyampaikan bahwa kita harus punya kesepakatan kelas, maka ketika kita bicara kelas atau sekolah, maka kita juga harus punya kesepakatan itu.
Sudahkah sekolah kita memiliki kesepakatan itu? Sudahkah kelas kita memiliki keyakinan kelas kita? Kalau belum, mari kita dimulai dari diskusi yang akan kita lakukan saat ini. Diana Gosens dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Jadi setiap orang ketika melakukan sebuah perilaku itu pasti ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Jadi ketika orang memakai helm itu bukan karena mentaati tata tertib, tetapi dia untuk menghindari adanya tilang. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kita di sekolah datang paling pagi, membersihkan sekolah dan sebagainya, supaya mendapat imbalan penghargaan berupa pujian dari pimpinan kita. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi 3 hal ini yang mendasari seorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Nah, mari kita sedikit berdiskusi Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya 2 kasus. Coba nanti dijawab bersama-sama ya. Yang ada di depan, yang sebelah kanan itu kira-kira itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Kita baca dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi? Coba siapa yang menjawab itu hukuman? Yang menjawab konsekuensi coba katakan. Ya. Yang lain itu sebuah tulisan ya. Bapak. Jadi menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Berarti di sini sebelum kita memutuskan itu, berarti di sini kita melihat ada kata menggantikan. Berarti di sini ada sesuatu hal yang telah dilakukan kemudian harus ditebus, harus dipertanggungjawabkan. Berarti itu adalah suatu bentuk konsekuensi. Sementara yang di sebelahnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dari kalimatnya saja sudah tidak sinkron. Jadi antara lari mengelilingi lapangan basket dengan terlambat ke sekolah itu sudah tidak ada korelasinya. Kecuali di situ misalkan pada waktunya latihan basket. Jadi misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat latihan basket. Itu bentuk konsekuensi. Tapi kalau kalimatnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu adalah sebuah hukuman. Jadi jangan sampai kalau penjenengan dari ini sudah tahu membedakan hukuman dan konsekuensi, jangan menerapkan hukuman ketika di kelas. Karena hukuman itu akan berdampak di kemudian hari. Bahkan kita sendiri ketika di sekolah dulu pasti masih ingat siapa guru paling galak, paling keren yang ada di sekolah. Itu masih teringat sampai sekarang. Jangan sampai murid-murid kita nanti mengalami hal serupa. Nah, ini jawabannya. Ya, ini hal baru yang ingin saya kenalkan. Jadi saya mendapatkan ilmu baru ini ketika saya mulai mengikuti guru penggerak, yaitu di modul 1.4 itu ada kalimat restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu sebenarnya adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Ini contohnya dulu. 1, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Jadi tidak misalkan ada anak menjatuhkan benda, anak itu langsung dihukum, kamu jangan pecahkan ini, ayo ganti. Bukan seperti itu. Tapi itu kan yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Silakan nanti di copy slide-nya untuk kita lebih jauh mendiskusikan tentang pelaksanaan restitusi. Karena nanti di slide yang paling belakang kita akan ada praktek untuk itu.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau sebelumnya yang sejauh ini kita tahu orang yang melakukan kesalahan itu pasti menjadi lebih lemah, lebih merasa bersalah, lebih takut dan sebagainya. Tapi ketika kita melaksanakan restitusi, maka yang terjadi adalah orang yang melakukan kesalahan itu menjadi karakternya lebih kuat. Nah, ini juga penting yang harus kita lakukan di kelas-kelas kita, Bapak Ibu, yaitu kita harus membuat keyakinan kelas. Seperti apa penerapannya? Yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Tadi dikaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada keyakinan yang bersifat negatif. Jadi misalkan kita harus saling bekerja sama ketika mengerjakan ulangan, itu tidak mungkin. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jadi misalkan kita buat 5 atau 10 saja sudah maksimal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sampai kita membuat keyakinan kelas itu misalkan di sekolah siswa dilarang naik sepeda motor, tidak mungkin karena siswa setiap hari pakai sepeda. Semua warga kelas sebenarnya ingin berkontribusi dalam pembuatan. Jangan sampai ada satu guru pun kalau itu keyakinan sekolah tidak kita libatkan. Keyakinan kelas bersifat curah pendapat. Jadi seperti diskusi seperti ini, masukan, saran itu semua dari Bapak Ibu semua dan diberikan secara bersama-sama. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Hal penting selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kita asumsikan kepada murid kita. Jadi setiap murid itu pasti datang ke sekolah selain membawa buku pelajaran, kita harus sadar dia juga membawa masalah. Kenapa ada murid yang datang lambat? Kenapa ada murid yang tidak mengerjakan PR? Kenapa ada murid yang ramai sendiri? Itu pasti ada masalah. Masalahnya dari mana? Masalahnya dari adanya 5 dari kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Yang pertama yaitu kesenangan. Mungkin di rumah dia tidak ada mainan, cinta dan kasih sayang. Mungkin orang tuanya sedang di luar negeri. Penguasaan akan materi. Jadi jam pertama misalkan matematika, dia sudah dari rumah itu bawa masalah. Nanti jam pertama matematika saya sudah merasa gagal atau takut terlebih dahulu. Terus kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah kebebasan, dan yang paling kecil di lingkaran itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan itu dia makan, minum dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia yang kita asumsikan kepada murid, sekarang kita masuk pada yang harus kita perhatikan kita sebagai guru, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi perkataan itu adalah sebuah hukuman. Jadi jangan dikira kalau hukuman itu hanya bersifat fisik, tapi ketika kita menyampaikan satu hal yang itu bisa menyakitkan murid, itu juga termasuk sebuah hukuman. Apa yang terjadi ketika guru menerapkan posisi kontrol penghukum? Kemungkinan murid akan marah, dendam, atau bersifat lebih agresif dari biasanya. Bisa jadi tidak kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja, dan lain sebagainya. Lebih buruk lagi ketika pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores benda tersebut dengan paku. Jangan sampai kita menemui atau tahu ada kasus-kasus seperti ini. Mungkin ini contoh saja yang menjadi perhatian kita.
Posisi kontrol berikutnya yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kalimat yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi, jangan dikira kalimat-kalimat yang halus, kalimat-kalimat yang tidak keras itu juga tidak menimbulkan masalah. Apa dampaknya ketika seorang guru itu membuat kontrol merasa membuat masalah? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Coba bapak ibu, anak-anak ketika bersama putra putrinya di rumah pernah tidak melakukan hal itu? Pasti kita pernah melakukan hal itu. Jadi jangan sampai misalkan ditanya habis menerima rapor kepada anak kita, nah gimana rapotnya, hasilnya dapat ranking berapa? Itu sudah membuat anak merasa bersalah. Dia kalau aksi anak itu tadi membawa pulang ke rumah membawa rapot dengan ranking 1, 2, 3, pasti ketika ditanya itu pasti bangga. Tapi bayangkan ketika itu tidak ada ranking, anak pasti bingung dan merasa bersalah. Padahal kalimat yang kita sampaikan tadi kepada anak itu lemah lembut dan sopan. Nah, posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hasilnya apa ketika posisinya sebagai teman? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kebanyakan ini dialami oleh guru-guru mapel yang sering terjadi dengan guru bapak ibu guru olahraga. Jadi dulu ketika guru olahraga itu datang, muridnya cukup senang karena itu dianggap sebagai temannya. Beda dengan guru kelas. Kalau guru kelas dia dianggap sebagai pemberi pelajaran. Ada lagi posisi pemantau. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan ini adalah posisi sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, hasilnya apa ketika kita menerapkan posisi manajer? Hasilnya adalah murid dapat mencari jalan keluar terhadap permasalahannya sendiri dengan bimbingan guru. Jadi di sini ada kolaborasi, bukan antar teman lagi, tapi sebagai antar guru dan murid. Tapi di situ ada solusi bersama atas permasalahan. Nah, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekali lagi penekanannya ada di kata terakhir, yaitu karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas setiap orang yang melakukan kesalahan. Restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas setiap orang yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi di sini ketika misalkan tadi ambil contoh ada anak yang melakukan kesalahan menjatuhkan sesuatu atau memecahkan kaca, jadi kita sebagai seorang guru ketika melakukan restitusi itu kalimat pertama yang diungkapkan bukan kenapa kamu memecahkan kaca atau kamu harus mengganti kacanya. Siapa tadi yang memecahkan kaca? Bukan kalimat-kalimat seperti itu, tapi kita lebih kepada menyadarkan tentang perilakunya, kenapa sampai kaca itu pecah.
Dari yang pertama yaitu kalimat-kalimat seperti ini yang harus kita sampaikan, yaitu meskipun mau memecahkan kaca itu pasti ada alasan sehingga anak itu memecahkan kaca. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak mungkin ada anak tidak mengalami sesuatu tiba-tiba memecahkan, tidak mungkin. Pasti dia punya alasan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kamu jatuh, ketika kamu gagal, ketika kamu mau menjatuhkan sesuatu, itu adalah sifat dasar manusia yang selalu melakukan kesalahan. Tenang saja, kaca ini bisa diganti. Tapi Bapak ingin tahu kenapa ini tadi kok sampai seperti itu. Kalimat-kalimat positif yang harus kita sampaikan. Kemudian memvalidasinya seperti apa? Nah, kalimat selanjutnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Nah, kamu pasti punya alasan. Kenapa tadi kok sampai kaca itu bisa pecah? Terus kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menentukan sikap yang baru. Jadi kita mulai menggiring dari sebuah kesalahan alasan itu tadi ke arah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan keyakinan. Kita kembali lagi pada keyakinan yang sudah kita buat di awal tadi, yaitu kalau di sekolah tidak boleh marah, kalau di sekolah tidak boleh berantem dan sebagainya. Ketika dia sudah ingat tentang keyakinan itu tadi, maka siswa tersebut dengan sendirinya pasti akan merasa bersalah dan akhirnya bertanggung jawab dan akhirnya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu adalah contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah presentasi singkat dari saya kaitannya dengan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga nanti ke depan kita bisa saling berdiskusi lebih lanjut dan bisa menerapkan penerapan disiplin positif ini untuk di sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang maju dan berpusat kepada murid. Sebelum kita tutup, monggo saya ingin ada 1 atau 2 atau 3 bahan untuk bisa kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Siapa? Monggo, Buning, berdiri Buning. Apa yang mau didiskusikan? Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, dari 5 posisi kontrol dulu tadi, di manakah yang paling baik menurut kita pakai? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali dari Buning. Jadi ada 5 posisi kontrol, jangan sampai kita mengambil pada yang penghukum ya. Kalau ditanya yang paling baik, jelas yang terakhir Buning, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi di situ peran seorang guru sebagai pengelola pembelajaran itu akan sangat terasa dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh murid. Karena posisi manajer itu pasti bisa menerapkan apa yang dalam segitiga restitusi tadi. Jadi kebijakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu nampak sebagai seorang manajer. Begitu boleh jelas ya? Selanjutnya, monggo, kita silakan. Pak, saya di sini mau bertanya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Baik. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus. Bu Tita bertanya, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Nah, sekarang kita masuk pada hukuman dulu. Hukuman itu hanya terjadi antara 2 belah pihak atau 2 orang.
yaitu antara si penerima hukuman dan pemberi hukuman. Misalkan ada anak datang terlambat pada waktu upacara dan ketemu salah satu guru. Ketika di situ hukuman itu bersifat reaksioner atau bersifat langsung. Jadi ketika ada anak terlambat, guru langsung ingatnya apa pada waktu itu, dia langsung memberikan, kamu terlambat tidak begitu upacara, silakan berdiri di bawah tiang bendera. Itu hukuman. Sifatnya hanya pada waktu itu. Besok ketika ada anak lagi datang terlambat, belum tentu hukumannya berdiri di bawah tiang bendera. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah ada sesuatu hal yang sudah diputuskan bersama kemudian dilanggar. Misalkan kita membuat keyakinan kelas, anak-anak kalian harus datang ke sekolah pukul 7 tepat. Toleransinya adalah 5 menit. Ada anak datang ke sekolah pukul 7.15, berarti dia sudah melanggar kesepakatan bersama. Kesepakatannya berarti apa? Ketika dia datang terlambat, maka pulangnya nanti ditambah 10 menit, misalkan itu. Terus contoh lagi, misalkan ada anak yang pinjam buku di perpus. Di situ sudah ada tulisan kesepakatan di cara meminjam di perpus, tidak boleh mencoret-coret atau menyobek buku. Ada anak mencoret-coret, ada anak menyobekkan atau menghilangkan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia harus mengganti dengan buku yang baru. Jelas ya perbedaannya. Terakhir satu lagi sebelum ditutup ada, jangan Bu Umar. Di sini pertanyaannya, apakah boleh seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya? Baik, nah ini agak sulit menjawabnya, tapi tidak apa-apa. Apakah boleh? Kira-kira boleh tidak Bapak Ibu seorang guru itu memberikan reward atau penghargaan? Boleh ya. Sejauh ini, sebelum saya mendapatkan modul ini, saya menjawabnya pasti boleh. Tapi ketika saya tahu tentang penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ini ilmu baru. Jadi misalkan seperti ini, anak-anak, nanti siapa yang ranking 1 akan saya beri HP. Apa perasaan? Ada 2 perasaan. Apa perasaan orang anak yang sudah memiliki HP iPhone? Sementara HP yang diberikan adalah HP Android. Kira-kira perasaannya apa? Alah, saya sudah punya iPhone, saya tidak perlu ranking 1. Itu yang sudah punya, yang tidak punya kemampuan. Alah, paling sing dapat Ica pinter di saya tak nyantai-nyantai saja. Atau dia merasa kurang percaya diri dalam pembelajaran. Di olahraga, ayo nanti kalau tim Oli Manusari dapat juara 1, nanti Bapak ajak jalan-jalan ke Jakarta. Apa yang terjadi ketika satu tim itu difinalkan? Yang terjadi adalah anak-anak menjadi merasa bersalah, takut sama gurunya, merasa bersalah. Saya tidak bisa mewujudkan cita-cita dan cita-cita. Jadi sebaiknya hindari kalimat-kalimat yang bisa membangun perspektif itu tadi. Lebih baik kita sebagai guru terus meningkatkan prestasi, ayo semangat menjadi juara bersama. Imbalannya kita tahan terlebih dahulu. Baru nanti kalau itu sudah terbukti, baru kita berikan kepada murid kita. Jelas ya Bu? Terima kasih. Saya kira materi yang sudah sampaikan sudah cukup. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, bila itu akan berdaya.